Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua rekan-rekan mahasiswa. Eh, Kali ini kita akan mengikuti perkuliahan em, analisis mengenai dampak lingkungan untuk program studi Diploma 4 Teknik Bangunan Rawa. Ya. Baik, jadi sekali lagi judul mata kuliah kita adalah AMDAL ya, analisis mengenai dampak lingkungan untuk semester ini. Kebetulan diampu sendiri oleh Bapak ya. Adapun tujuan instruksional dalam mata kuliah ini atau modul pertama ini adalah untuk menjelaskan lingkup materi mata kuliah ini ya, untuk sebagai keterampilan dasar perencanaan infrastruktur di atas lahan rawa ya. Dan tentunya juga menginformasikan beban-beban tugas sebagai perhitungan nilai akhir mata kuliah ini. Baik, kita mulai pada sejarah. Jadi, sejarah AMDAL itu sebenarnya lahir dari civil society di Amerika Serikat, di United States ya. Dan mereka membuat suatu regulasi perundang-undangan. Pada tahun 1999 ada apa namanya dibentuk National Environment Policy ya atau NEPA, di mana pada pasal 102-nya itu dibicarakan tentang adanya usulan bahwa semua kegiatan besar memiliki dampak besar, dampak penting atau significant impact, itu harus membuat laporan, harus disertai dengan laporan lingkungan atau Environment Impact Analysis, EIA ya, Environmental Impact Analysis atau dalam bahasa Indonesia itu disebut AMDAL ya. Nah, kemudian di lingkup negara Amerika Serikat ini kemudian dibawa ke lingkup antar bangsa yang disebut Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Deklarasi Stockholm, ibu kota negara Swedia ya, pada tahun 72. Itu juga tentang lingkungan hidup. Nah, di sini ada deklarasi tentang lingkungan hidup ya. Nah, sementara di negara kita Indonesia itu mengadopsi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 82 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup (AMDAL) ya. Itu nanti kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 ya, di pasal 15 tentang bahwa segala kegiatan menimbulkan dampak besar itu wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL ya. Nah, namun nafas dari Undang-Undang 82 dan 97 ini secara umum sebetulnya untuk menjawab syarat ya, syarat kita negara Indonesia pada saat itu memerlukan dana ya atau bantuan pendanaan dari luar negeri ya, diantaranya dari World Bank, Bank Dunia, yang mensyaratkan harus ada AMDAL ya, dokumen lingkungan dalam setiap kegiatan pembangunan. Jadi ini AMDAL ini pada saat itu semangatnya sebagai syarat saja. Jadi untuk proyek internasional itu wajib ada AMDALnya. Yang nasionalnya waktu itu belum belum semasif seperti sekarang. Baik, kemudian apa yang dimaksud pembangunan? Jadi pembangunan itu adalah kegiatan manusia ya, manusia untuk mendapatkan suatu kesejahteraan, harus melewati kegiatan aktivitas pembangunan gitu. Nah, dengan adanya pembangunan ini tentunya akan ada suatu nilai kesejahteraan atau nilai keekonomian. Nah, jadi dengan nilai keekonomian itu bisa menambah kesejahteraan manusia itu sendiri. Namun demikian, dalam menuju kegiatan kesejahteraan ini, pembangunan, ada proses pembangunan, di sini ada menimbulkan suatu dampak ya, jadi dampak lingkungan. Nah, di antaranya adalah yang jelas itu ada di antaranya pencemaran, kerusakan habitat hewan dan tanaman ya. Kemudian ada apa namanya perubahan nilai estetik alam yang mungkin ada menurun begitu ya, dan juga bencana seperti erosi banjir dan lain sebagainya. Nah, di sini aktivitas manusia itu kan ada yang bersifat skala kecil dan skala besar ya. Skala kecil itu wajar nanti pemulihan secara alami, sedangkan yang skala besar itu berlebihan biasanya itu apa namanya berlebihan
biasanya itu cenderung tidak mampu atau sulit untuk dipulihkan. Perlu adanya suatu usaha ekstra, eh, usaha manusia untuk memulihkan kondisi semula, gitu. Jadi kalau kegiatannya kecil, sedang itu wajar, itu relatif mudah. Tapi kalau yang berlebihan itu ada teknologi untuk memulihkannya. Perlu usaha effort yang cukup besar ya. Baik, sekarang ruang lingkup AMDAL. Jadi AMDAL itu apa sih? Sebetulnya AMDAL itu rumusan dampak lingkungan untuk suatu proyek ya. Jadi mulai dari evaluasi sampai dengan pelaksanaan. Di mana dia ada dokumen, namanya dokumen KA atau kerangka acuan, dokumen AMDAL, dan RKFN. Di sini ada AMDAL, ada AMDAL ya. Jadi AMDAL terdiri dari KA, kerangka acuan tadi, kemudian AMDAL, lalu RKL dan RPL. Nah, mengapa jadi AMDAL? Yang pertama karena memenuhi regulasi ya. Regulasi, kemudian kedua menjaga kualitas lingkungan dari kerusakan akibat pembangunan. Itu sebabnya kenapa AMDAL itu diperlukan. Pertama, sekali lagi memenuhi regulasi, undang-undang peraturan pemerintah, dan juga untuk menjaga kualitas lingkungan dari kerusakan akibat aktivitas pembangunan. Nah, AMDAL itu sendiri merupakan bagian dari ilmu ekologi ya, ekologi pembangunan yang mempelajari hubungan timbal balik antara pembangunan dan lingkungan. Di mana sekali lagi, kalau kita ingin mendapatkan suatu nilai kesejahteraan harus ada kegiatan pembangunan. Sehingga ada kesejahteraan nilai keekonomian gitu ya untuk masyarakatnya jadi lebih makmur. Namun demikian biasanya seiring itu lingkungan turun gitu ya. Ada perubahan rona lingkungan itu menyebabkan pembangunan ini hati-hati gitu ya. Tapi kalau ingin lingkungan tidak ada perubahan sama sekali, tentunya tidak ada kegiatan pembangunan. Berarti semua orang tidur saja gitu ya. Kalau semuanya diam, tidak akan ada nilai keekonomis. Tidak ada nilai kesejahteraan, tidak ada nilai ekonomis, sehingga semua orang tidak bisa mendapatkan kesejahteraan itu sendiri. Nah, jadi pembangunan memang harus ada, tapi nanti lingkungannya yang dikelola bagaimana caranya. Seperti itu. Oke, kemudian ada lagi yang disebut dengan andal ya, bedanya M sama N. Nah, andal itu mengenainya yang tidak ada ya. Analisis mengenai, di sini analisis dampak langsung. Andal atau analisis dampak lingkungan itu adalah suatu penelaahan ya, suatu dampak dari suatu kegiatan, begitu aja. Tapi kalau AMDAL itu timbal balik ya, nanti hubungannya timbal balik. Nah, AMDAL ini ada beberapa tujuannya, diantaranya menurut Cardwell 78 adalah sebagai internalisasi pertimbangan lingkungan dalam suatu perencanaan, pembuatan program, dan pengambilan keputusan. Kemudian bahwa itu dijaminan pertimbangan lingkungan telah diikutsertakan dalam perencanaan, rancang bangun, desain, dan pelaksanaan proyek. Jadi itu ada suatu garansi atau jaminan. Itu tujuan AMDAL ya. Kemudian kegiatan itu kan cukup banyak ya, baik alamiah, mulai kegiatan fisika, eh, kimia, biologi, kemudian bencana alam, gas beracun, gempa, peningkatan populasi manusia, atau tanaman seperti eceng gondok dan seterusnya. Nah, kalau manusia itu apa? Kegiatan manusia itu biasanya pembangunan ya, di antaranya pelabuhan, transportasi, kegiatan pertanian ya, dan lain sebagainya. Lalu dampak sosial dan kesehatan, lalu nanti dampak positif dan negatif. Yang positifnya itu ditingkatkan, dampak-dampak negatif akibat pembangunan itu dikurangi dengan cara mitigasi. Mitigasi ini nanti yang coba dengan metode penapisan di AMDAL ya. Nah, dalam suatu peruntukan ada sebetulnya istilah AMRIL ya. AMRIL itu untuk resiko lingkungan. AMDAL dan AMRIL. Cuma istilah ini bisa melebur di dalam istilah AMDAL ya. Jadi dari suatu proyek yang dilaksanakan itu mana yang lebih utama gitu. Apakah AMDALnya memberi dampak positif, AMRIL juga positif, atau jika sudah rencanakan semuanya itu bagus, ternyata dalam pelaksanaannya ternyata risiko lingkungannya yang muncul seperti itu ya. Atau pada saat operasional perluasan itu dua-duanya secara dokumen oke, tapi begitu dalam potensinya ada yang positif, risiko lingkungannya ada juga yang negatif gitu. Jadi dia tergantung antara perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Nah, untuk efektivitas AMDAL itu beberapa sebab kenapa AMDAL ini kadang dirasa tidak penting gitu ya, tidak efektif. Pertama, AMDAL itu biasanya
belakangan dilakukan, ya terlambat. Jadi pada saat untuk pengambilan keputusan itu AMDAL itu apa namanya belakangan dibuat, sehingga sering kesannya terlambat begitu ya, seolah-olah diada-adakan gitu. Jadi saya pelengkap saja. Kemudian tidak adanya dalam tahap pelaksanaan. Seperti tadi, secara perencanaan oke, begitu pelaksanaan itu AMDAL ternyata tidak ada, cuma dokumen aja gitu. Nah itu yang kenapa dianggap tidak efektif AMDAL itu. Dan juga disalahgunakannya untuk membenarkan. Misalkan kita ingin membangun proyek pelabuhan, padahal ada pencemaran di situ. Tapi supaya pelabuhannya goal, proyeknya ya dibuatlah AMDAL-AMDAL itu supaya dokumen AMDAL supaya lancar gitu ya. Nah, direkayasa dokumennya. Nah, ini yang kadang-kadang istilahnya itu disalahgunakan. Ini menurut Catwell ya 78. Itu sebabnya kenapa kadang-kadang AMDAL itu dianggap sebagai dokumen yang tidak efektif ya. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya AMDAL itu efektif gitu ya. Pertama adalah menumbuhkan pengertian tentang perencanaan bahwa AMDAL itu bukan alat penghambat sebetulnya, tapi alat untuk menyempurnakan suatu kegiatan. Jadi kegiatan itu tetap mengurangi dampak lingkungan. Kalau yang jangan seolah-olah, oh kalau ada AMDAL, ini batal nih pembangunan pelabuhannya. Bukan gitu, tapi pelabuhan tetap jalan, tapi penyesuaian metode pelaksanaan konstruksinya yang tidak sampai merusak lingkungan. Itu yang penting. Jadi menyempurnakan, bukan menghambatnya. Yang kedua adalah mengoreksi ya. Jadi setiap laporan Anda itu ada namanya koreksi ruang lingkup ya. Jadi dibatasi. Jangan semuanya jadi satu. Kalau bidang transport ya transport saja. Kalau bidang pertanian ya pertanian saja. Jangan karena satu kegiatan semua bidang itu ada salah satu bidang yang tidak terpenuhi. Misalnya membangun jembatan. Bidang pertaniannya tidak terpenuhi lalu seolah-olah tidak layak. Bukan begitu. Jadi dibuat pembatasan ruang sehingga skopnya itu nanti terhitung dengan baik gitu. Ada koreksi sebetulnya tidak semua lintas bidang. Kemudian laporan AMDAL itu sebaiknya menggunakan bahasa yang gampang dipahami ya. Jadi pada saat nanti pelaksanaan itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jangan pakai bahasa-bahasa yang terlalu tinggi ya atau bahasa-bahasa susah, tapi bahasa-bahasa yang sederhana, simple. Nah, di sini rekomendasinya juga nanti harus jelas dan spesifik ya. Lalu pelaksanaan proyeknya tertera dalam laporan itu tentunya disetujui dengan bagian perizinan pelaksanaan proyek ya. Lalu nanti dalam pelaksanaannya ada namanya komisi ya. Komisi AMDAL ini orang pihak yang bertanggung jawab ya. Jadi dia yang berwibawa menentukan arah kebijakan AMDAL. Lalu nanti ada istilahnya itu dokumen RPL. Nah ini kalau belum digunakan nanti akan sebagai umpan balik ya untuk penyempurnaan. Karena AMDAL itu bersifat statis nantinya kalau tidak menggunakan RPL. Nah, permasalahan AMDAL. Jadi tadi dia belum efektif ya, karena pelaksanaannya terlambat. Kemudian kurang pengertian arti pemeranan juga belum dipahami oleh pelaksana kerja. Kemudian teknik AMDAL penapisan, metode penapisannya mungkin juga belum berkembang ya. Lalu komisi AMDALnya juga tidak qualified ya. Jadi si komisi AMDALnya itu orang-orangnya tuh kurang terampil memeriksa laporan asal tanda tangan saja misalnya gitu ya. Dan belum ada pemantauan yang baik. Jadi 5 komponen ini yang menjadi permasalahan utama AMDAL ya. Nah, ini punya proses penyusunan AMDAL ya, mulai dari kegiatan usaha, nanti ada dokumen KA tadi ya, dokumen KA, AMDAL, AMDAL, kemudian di sini ada rona lingkungan, metode pelingkupan, pengumpulan data dan seterusnya ya. Baru nanti ada dampak, potensi dampak. Dampak ini yang dihitung ya, dikumpulkan, diperkirakan, evaluasi dan dikelola, dipantau. Lalu nanti pada dokumen KA ini akan disesuaikan jadi dokumen dampak lingkungan, analisis lingkungan, analisis dampak lingkungan, lalu dokumen RKA dan RPL. Nah ini semua itu disebut sebagai dokumen AMDAL ya. Seperti itu. Sekali lagi AMDAL itu adalah bukan merupakan bagian terpisah dari perencanaan pembangunan kawasan lingkungan. Jadi AMDAL bukanlah sesuatu bagian yang terpisah ya dari suatu kegiatan perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Jadi kalau kita ingin membangun, tentunya tetap berwawasan lingkungan. Jadi janganlah AMDAL itu dipisahkan dari kegiatan pembangunan.
atau tadi seolah-olah menghambatnya lalu amdalnya tidak usah langsung aja kerjakan proyeknya tapi ada dampak lingkungan, tidak boleh begitu, tapi dia harus menyatu supaya kita menambah nilai keekonomian kesejahteraan masyarakat tuh juga dengan mempertahankan lingkungan hidup. Mungkin itu kira-kira lingkup apa itu AMDAL ya. Nah, kemudian untuk perkuliahan kita nanti akan kurang lebih seperti ini materinya. Jadi mulai dari pengantar, sejarah dan kebijakan, pengelolaan lingkungan hidup, lalu tahapan kegiatan AMDAL, lalu nanti ada metode pelingkupan, metode penapisan, metode studi AMDAL, lalu dampak lingkungan sumber daya air ataupun rona lahan basah. Nanti ini kaitannya dengan prodi ya, program studi teknik bangunan rawa. Sedangkan untuk perhitungan nilai nanti tentunya seperti biasa untuk di lingkungan Politeknik Negeri Banjarmasin ada nilai kehadiran, perilaku, tugas, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Tugas ini nanti akan mendominasi penilaian meliputi tugas-tugas mingguan kuis seperti itu kuis atau soal-soal setelah mendengarkan modul ataupun tugas yang nanti komprehensif ya menjadi presentasi eh, tugas mandiri perorangan. Baik demikian kira-kira untuk menjelaskan untuk modul pertama mata kuliah ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Apa cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.